Halo, selamat pagi. Kadang kita mendapati ya beberapa sejumlah rupiah tertentu yang harus kita bayarkan ketika kita membeli barang dan jasa, yaitu berupa pajak, baik itu 10% biasanya ya. Nah, baik, kita pagi ini coba untuk membahas tentang bagaimana pengaruh pajak itu dalam mempengaruhi keseimbangan equilibrium ya. Seperti yang telah lalu kita sudah membahas keseimbangan equilibrium seperti ini, perpotongan antara supply dan demand pada titik B seperti ini ya. Nah, bagaimana pengaruh pajak itu bisa kita jelaskan by grafik seperti ini. Kita coba kemungkinan pertama, yaitu kita tahu bahwa pajak itu direfleksikan sebagai biaya yang juga akan mengurangi, yang akan menambah ya, yang akan menambah cost sehingga supply akan bergeser ke kiri. Nah, ini kemungkinan pertama. Nah, kemudian bisa juga sehingga supply akan bergeser ke kiri seperti ini ya. Jadi keseimbangan terjadi pada titik A seperti ini. Nah, pada titik A ini mengilustrasikan bahwa harga yang dibayarkan, yang harus dibayar ya, price buyer, harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi lebih mahal ya pada titik P1 ya, atau ini disimbolkan PB ya, price buyer. Jadi dari adanya pajak ini maka harga meningkat pada titik P1 ya, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atau buyer. Nah, opsi kedua misalnya demand-nya yang bergeser. Demand-nya bergeser ke kiri. Kenapa bergeser ke kiri? Karena tentunya pajak akan mendistorsi tentang willingness to pay ya, tentang kesediaan seseorang untuk membayar. Tentunya ini akan menggeser kurva demand ke kiri sehingga keseimbangan terjadi pada titik D atau P3 yaitu, atau di sini disimbolkan sebagai price seller. Jadi dengan adanya pajak, harga yang diterima oleh penjual itu semakin berkurang. Jadi kalau opsi pertama tadi pergeseran supply itu price buyer berarti kan harga yang harus dibayarkan konsumen menjadi lebih mahal, itu opsi pertama. Opsi kedua, harga yang diterima penjual menjadi lebih sedikit atau berkurang. Di sini diilustrasikan pada titik P3. Jadi ada dua kemungkinan itu, semuanya merugikan ya kayaknya. Jadi balik dari segi price buyer maupun price seller itu sama-sama merugikan. Konsumen harus membayar harga yang lebih mahal dan penjual menerima harga yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dari cara kedua kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Kita ilustrasikan pajak misalnya sebesar ini ya, setinggi ini misalnya. Setinggi ini. Kita bisa menggeser atau menariknya ke sini. Nah, ini akan berpotongan atau kena pada titik A dan D ya. A dan D ini pajaknya seperti ini. Ini juga tadi menjelaskan tadi bahwa titik A ini adalah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen dan titik D ini adalah harga yang diterima oleh produsen. Jadi pada kedua opsi ini baik A maupun D itu menjelaskan bahwa terjadi penurunan kuantiti ya, dari Q2 menjadi Q1. Dari Q2 menjadi Q1, penurunan kuantiti. Jadi ini juga menjelaskan kita bahwa kuantitas barang dan jasa yang dinikmati oleh masyarakat di dalam suatu perekonomian menjadi berkurang. Dan ini lebih dalam dapat kita asumsikan bahwa sejumlah barang yang dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang sehingga kesejahteraannya bisa kita sebut menjadi berkurang kesejahteraan. Karena barang yang dinikmati menjadi berkurang. Nah, baik, kita pada pertemuan yang lalu kita telah sepakat juga bahwa segitiga ini ya, segitiga di bawah demand dan di atas harga maupun di atas supply dan di bawah harga itu adalah surplus total ya, yang semuanya mengilustrasikan tentang keuntungan perdagangan atau economic welfare. Nah, dengan adanya pajak ini maka ada keuntungan perdagangan yang hilang atau yang batal ya, yang tadinya melakukan perdagangan, namun dengan adanya pajak ini ada beberapa perdagangan yang batal, yang tidak terjadi. Nah,
Yang batal itu diilustrasikan yang merah ini, segitiga merah ini. Jadi ini hilang dengan adanya pajak, itu hilang ini ya. Luas segitiga yang merah ini hilang atau batal. Nah, kemudian yang hijau ini adalah penerimaan pemerintah ya. Jadi uang pajak gitu ya. Diilustrasikan seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah pemasukan pemerintah. Kemudian, nah ini surplus konsumennya menjadi mengecil ya. Jadi cuman seluas segitiga yang biru muda ini. Kemudian surplus produsennya juga mengecil. Ini enggak terlalu pas juga ya sebenarnya. Oke. Nah ini segitiga surplus konsumen dan surplus produsen menjadi mengecil karena sebagiannya masuk ke kas pemerintah yaitu yang hijau dan sebagiannya lagi menjadi batal. Nah, dari penjelasan grafik ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pajak itu maka ada deadweight loss ya, ada kerugian perdagangan yang segitiga yang merah ini, itu perdagangan yang batal. Kemudian kuantitinya juga berkurang yang dinikmati oleh masyarakat pada suatu perekonomian. Kemudian kesimpulan yang ketiga bisa kita lihat dari sisi harga, baik dari sisi harga konsumen maupun produsen. Dari konsumen harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, dan dari sisi produsen, seller juga menerima harga yang lebih rendah. Jadi dari sisi manapun kita menganalisanya ya, baik dari sisi pergeseran supply maupun dari sisi pergeseran kurva demand, itu menunjukkan sama-sama merugikan. Jadi semua opsi di sini membuktikan bahwa pajak itu berdampak mendistorsi equilibrium ya, equilibrium. Demikian penjelasan singkatnya, sampai jumpa. Terima kasih.